Hey, morning. Ya, ini kegiatan aku hari ini. Semua ada di list yang aku udah taruh di kertas. Pokoknya jangan sampai ada orang-orang atau bahkan orang tua kita tahu kalau kita nggak tahu satu sama lain. Oh ya, sama jangan lupa buat bikin story Instagram pakai semua foto yang aku udah kumpulin di Drive. Ya, harusnya udah ada yang baru lagi sih. Kalau foto atau videonya udah habis bilang ke aku. Jangan ngide bikin foto sendiri atau ngambil dari Pinterest. Ya. Kalau caption aku udah taruh di Google Docs kamu, tinggal pilih. Tinggal pakai mana yang belum dipakai kayak biasa. Udah, itu aja. Ya, kali ini butuh lebih detail dan lebih mesra. Kemarin Bu Siti tetangga sebelah udah curiga sama hubungan kita yang terkesan ya selalu harmonis dan garil. Ya udah, kalau kamu nggak ada pertanyaan lagi, dah, bye. Pokoknya kalau misalkan ada yang kurang atau gimana, bilang aja. Apa? Kamu ngerti kan tapi? Ya udah lakuin aja. Apa? Kamu capek begini terus setiap hari? Ya sama kok. Kalau kamu pikir aku nggak capek, berarti kamunya aja yang nggak mikir panjang. Lagian kenapa harus nikah sama aku sih? Hah? Iya tahu, bukan aku yang milih kamu, tapi orang tua kamu yang milih aku. Yang milih buat jodohin kita berdua. Tapi kan bisa aja kamu tolak permintaannya. Mau dibilang kita sahabatan dari kecil. Dari dulu aku gak pernah suka sama kamu. Gak pernah sekalipun aku suka sama kamu. Ya aku gak tahu sih. Kamu dulu pernah suka sama aku atau enggak. Terserah. Tapi yang jelas keputusan kamu itu yang bikin kita berdua terperangkap di sini satu sama lain. Kalau kamu pikir aku bisa nolak permintaan terakhir ayah sebelum meninggal, ya jelas-jelas itu namanya kamu gak punya perasaan. Ibu juga pakai minta cucu segala, pakai iming-iming sebelum waktu terakhirnya. Ya aku udah penuh pikirannya buat sekarang. Aku gak mau bikin ibu banyak pikiran lagi gara-gara aku gak nikah-nikah, terus jadinya kena penyakit, terus jadinya ninggalin aku juga. Kamu juga kan sama. Perkara orang tua kamu yang maksa kamu, yang akhirnya bikin kamu sama aku sekarang. Dari awal emang udah berasa kok hubungan ini gak bakal berjalan dengan baik. Orang mana sih yang dijodohin terus bisa berakhir baik dan punya hubungan sempurna kayak gini, hah? Lagian kenapa sih kita gak berhenti pas waktu itu pemilihan baju pengantin? Kamu gak ngeliat apa? Aku sengaja milih gaun yang paling murah buat kamu. Cincin juga seadanya. Udah tahu orang kayak gitu bukannya batalin, masih aja. Gini, aku tahu kamu orang baik. Terlalu baik malah. Aku juga gak menyalahi hal itu sama sekali. Maaf. Tapi aku gak ngerti. Aku gak pernah suka sama kamu. Dan gak akan pernah sama sekali. Ya gak tahu. Aku gak suka aja. Kalau kamu pikir ada perasaan yang tumbuh ke kamu cuma gara-gara terbiasa ke kamu, ya jelas enggak. Enggak sama sekali. Dari dulu aku emang gak ada tujuan sama sekali buat punya istri atau bahkan punya anak. Apalagi sama kamu. Iya, emang ibu minta cucu dari kemarin. Tapi ya udah, emang mau apa? Mau aku hamilin? Tanpa perasaan? Tanpa mikir tanggung jawab yang harus kita tanggung ke depannya? Apa? Kan emang bener. Inilah kenapa aku gak suka nikah kayak gini. Aku gak suka dikit-dikit harus debat gara-gara ngomongin hubungan doang. Males tau debat kayak gini. Yaudah. Aku harus berangkat. Telat lagi gara-gara ginian doang.
Ya udah. Gini, kalau emang kamu kebelet hamil, gara-gara orang tua kamu minta-minta cucu terus, cara hamil kan bisa dihamilin lewat bayi tabung. Ya. Udah, gak usah lah. Ribet. Duit ada. Ya dipakai. Ya udah, terserah. Nanti aku ikut jadwal kamu aja. Udah, kamu cari appointmentnya sekarang. Mau di mana terserah. Di rumah sakit mana. Pilih aja mana yang bagus, yang mahal sekalian. Habisin duit aku semua. Ya, udah. Mood aku udah jelek. Cuma gara-gara mikirin beginian doang. Ya, nggak usah dibikin lebih jelek lagi. Ya. Yaudah, bye. Ya, makasih bekalnya. Aku pulang. Enggak, bekal kamu gak habis. Nih, gak suka aku. Aku kan udah bilang, aku gak suka goreng-gorengan kayak gitu. Tuh kan, gara-gara masakan kamu ini. Gorenganmu tuh. Udah bilang gak suka, masih aja dimasakin. Jadi batuk-batuk kan. Dulu emang iya, aku suka masakan kamu pas kita masih sahabatan. Tapi emang sekarang kamu kira aku masih suka? Gak ada yang ketelan semua masakan kamu sekarang. Lihat aja tuh. Lihat aja bekalnya. Masih penuh kan? Udah aku bilang, gak ada yang ketelan sama aku. Aku muntahin semua. Gak becus dong kamu masaknya. Mana tadi minyak banget. Bisa masak yang bener gak sih? Hah? Udahlah, lain kali gak usah sosokan masakin aku. Udah, mending aku beli di kantin aja, lebih bener. Bikin ribet tau gak, bawa-bawa bekal terus taunya ujungnya beli makanan lagi di kantin. Apa? Enggak, ini mah bukan apa-apa. Batuk doang. Udah sono. Kamu balik ke kamar kamu sekarang. Iya, kamu hari ini di kamar kita aja. Aku di kamar tamu. Udah ya? Apalagi? Dokter, ngapain sih? Udah gak usah. Itu, kamu mending ngurusin dokter buat bayi tabung yang apa itulah, buat menuhin kemauan ibumu itu. Udah aku bilang, terserah mau siapa dokternya. Aku gak peduli. Kasih tahu aja kapan ketemunya. Udah, aku cuma peduli itu. Aku harus datang kapan, sisanya aku gak peduli. Yang penting dokternya terjamin dari backgroundnya. Cek backgroundnya sebelum kamu pilih itu dokter. Biar gak banyak komen itu ibu kamu. Iya. Ya mau bilang gak bisa gini terus. Emang mau apa sih ya? Mau apa? Hah? Mau cerai? Iya, cerain aja. Gila kamu ya, hah? Suami lagi sakit kayak gini kamu ajakin berantem juga. Semuanya kamu ajakin berantem terus. Hah? Aku juga gak mau kayak gini terus. Ya. Capek aku kayak gini. Awalnya aku baik-baikin, tapi makin kesini makin melunjak ya aku lihat-lihat. Ngeliat keadaan kalau lagi mau minta sesuatu. Tahu sih emang dijodohin, tapi gak gini caranya. Ya terserah kamu mau punya perasaan sama aku gak peduli. Perasaan apaan sih emangnya? Perasaan suka, iya. Suka karena sahabatan dari kecil, iya. Emang kamu kira ini lagi mainan anak kecil apa? Hah? Nikah tuh gak segampang itu. Aku gak pernah sekalipun suka sama kamu. Ya mungkin ini alasannya. Aku gak pernah suka sama kamu dan gak akan pernah suka sama kamu. Udah.
Aku capek. Kamu gak usah mengeluarkan suara apapun. Aku capek. Aku mau istirahat. Udah. Kamu udah tahu aku sakit begini gara-gara masakan kamu. Terus kamu masih mau nuntut aku apapun yang kamu bisa tuntut ke aku. Kamu pikir itu sikap seorang istri yang benar ke suami? Hah? Udah sana. Pergi. Aku mau istirahat. Udah gak usah bikinin aku apa-apa. Udah kamu gak usah so baik ya. Kamu udah tahu aku gak suka masakan kamu, gak suka kamu. Jadi ya udah, gak usah so baik. Aku capek liat ya perasaan kamu yang palsu itu. Kamu suka sama aku ya gara-gara perjodohan doang kan? Gak ada perasaan yang asli yang tumbuh. Ya emang karena terbiasa doang kalau kata kamu kan. Ya udah terserah, mau perasaan asli, mau perasaan apapun itu terserah. Aku gak peduli. Pokoknya yang perlu dilakuin, lakuin aja. Gak perlu lakuin hal-hal di luar yang seharusnya tidak kita lakukan di luar perjodohan ini. Udah cukup. Yaudah, kamu minum vitamin biar gak ketularan aku. Dah. Kurangan sialan. Ya aku udah siap. Kamu jangan kelamaan. Nanti malah lewat waktu ketemu dokternya. Terus reschedule lagi. Yang buang waktu aja emang. Ngapain sih kandungan gak jelas ini. Emang jam berapa ketemunya? Di rumah sakit mana? Hah? Enggak apa-apa. Bukan urusan kamu. Ya aku tahu rumah sakit itu gara-gara dulu ayah dirawat di situ. Udah, buruan, jangan kelamaan siap-siap ya. Dompet, dah. Semua data-data dibawa. Ya udah. Enggak apa-apa. Enggak. Aku udah bilang gak usah so baik ya. Udah, gak usah dicek ke dokter lagi. Udah, gak apa-apa. Udah, kita kan ke dokter bukan buat aku, buat kamu. Udah, buat kamu bisa hamil atau enggak dari bayi tabung. Udah, lebih penting ibu kamu kan daripada batuk ringan gini doang. Enggak usah. Enggak usah bantu aku berdiri. Aku bilang gak usah ya gak usah. Bentar. Aku mau ke kamar tamu sebentar aja. Aku perlu ambil barang aku kemarin ketinggalan di situ. Gak usah, kamu tunggu di mobil aja. Nyalain mobil ya. Udah, aku bilang gak apa-apa ya, gak apa-apa, udah. Gak usah sosok mikirin aku ya. Gak usah so baik, aku bilang. Aku tahu kamu cuma takut gara-gara gak mau aku meninggal sebelum kamu punya anak kan. Hah? Ya udah, kalau gitu mendingan aku mati aja sekalian biar aku gak usah ngeliat anak kamu itu. Kamu nampar aku. Kamu sadar apa yang barusan kamu lakuin? Ya? Aku sadar apa yang aku omongin. Emang kamu mau mempertahankan aku di sini biar apa? Biar aku hidup sampai bisa ngeliat cucu. Kamu kan cuma mau aku hidup sampai ibu kamu bisa lihat cucu yang emang dia cari selama ini.
Udah itu doang kan? Oh sama biar aku bisa terus ngasih uang ke kamu dan bayi kamu itu. Iya, dan sorry, cucu ibumu. Itu kan yang kamu mau? Itu kan yang kamu mau dari pernikahan ini? Hah? Lah ya udah, gini. Kalau emang kamu nggak mau nikah sama aku cuma gara-gara harta atau gara-gara keinginan orang tua kamu, kenapa dari awal kamu mau nikah begini? Hah? Oh, aku tahu. Sebenarnya kamu itu emang suka sama aku kan? Emang beneran suka sama aku kan? Wow, ya, ya, ya. Kamu suka sama aku? Ya, kamu suka sama aku. Hah? Kamu bercanda ya? Kamu suka sama aku gara-gara apa? Gara-gara aku ngomel terus ke kamu. Oh, iya, maaf. Kemarin kan udah dibahas. Gara-gara kamu terbiasa sama aku. Gara-gara aku nggak suka sama semua hal tentang kamu mungkin ya? Atau apa? Aneh kamu ya. Udah diomelin berkali-kali, dijodohin sama sahabat sendiri yang gak suka sama kamu. Udah jelas aku gak suka sama sekali sama kamu. Dan sekarang kamu malah suka sama aku. Udah jelas hubungan kita gak ada rasanya sama sekali. Gak ada hal yang emang ngarahin kita ke hubungan romantis. Jelas-jelas hubungan kita itu cuma ada gara-gara dipaksa. Dengar ya, cinta gara-gara terbiasa itu cuma dongeng. Ngerti? Udah, kalau saran dari aku, sebelum kamu gak bisa mundur lagi sama perasaan kamu, perasaan yang gak jelas itu, mending kamu tinggalin aku. Tinggalin aku terus cari orang lain yang buat kamu suka. Terserah, mau dari mana kek. Banyak cowok yang bakal ngantri buat kamu. Gak harus sama aku kok. Kalau misalkan kamu kebelet hamil buat ibumu itu, aku tahu kamu gak betah sama aku. Soalnya aku cuma bikin kamu susah sama sedih doang, ya kan? Ya udah, makanya pergi sana. Gak usah baik lagi. Ngadu aja semua sama ibumu. Terserah, nangis-nangis sekalian, dramatis sekalian, viralin aja sekalian. Ntar juga paling langsung dicariin lagi pasangan baru biar kamu bisa ngasihin anak buat dia. Kalau emang kamu mau ngebantah hal itu, coba kamu pikirin lagi. Kata-kata aku bener atau enggak? Ngomong sama ibumu itu. Aku juga gak mau ngeliat kamu lagi di sini. Aku tunggu surat cerainya. Oh tenang, langsung aku tanda tanganin, langsung di depan muka kamu. Oh, mantan istriku datang. Mana surat cerainya? Udah aku bilang, kamu pergi aja. Aku nggak mau ngeliat kamu di sini. Udah dengar dari ibumu. Lagian, kamu kenapa sih lama banget mutusin mau cerai? Kalau kamu lebih cepat kan, kamu gak perlu lihat aku begini. Gak apa-apa. Hei, ntar aku bikin trauma tau buat kamu. Ntar kamu bakal trauma datang ke rumah sakit ini gara-gara kamu pernah kehilangan seseorang di sini. Sama kayak pas aku kehilangan ayah. Ya, masalahnya rumah sakit ini kan rumah sakit tempat kamu mau konsul soal kandungan, soal bayi tabung.
Ya kurang lebih 1 minggu lah. Habis kamu pergi, ya aku cek ke dokter. Terus kata dokter sih waktu itu bakal tahan 2 tahun lagi. Tapi malah makin parah. Kayaknya emang gara-gara makanan kamu sih. Makanya aku makin sakit. Kebanyakan gorengan sih. Kan aku udah bilang aku gak suka gorengan. Masih aja dimasakin gorengan. Iya. Padahal aku udah bilang ke ibumu, apapun yang terjadi jangan bilang ke kamu, tapi malah bilang. Ya, kondisinya kritis sih. Sehari sebelum kamu milih gaun pernikahan itu, aku udah seneng banget akhirnya nikah sama kamu. Tapi sehari sebelum itu, aku ngerasa pusing. Dan aku sempat pingsan. Dan ternyata divonis kanker. Sialnya, aku gak tahu kenapa aku gak bisa tarik janji buat nikah sama kamu. Aku cuma gak tega. Aku gak cukup egois buat nolak tawaran pernikahan. Buat nikah sama wanita yang aku suka dari kecil. Maaf ya. Aku jahat sama kamu. Aku udah narik kamu ke masalah ini. Padahal kalau aja aku cukup berani buat narik janji buat nikah sama kamu, pasti kamu masih bahagia sekarang. Enggak apa-apa. Maaf ya. Kalau aja aku gak sakit kayak begini, mungkin aku berani buat sama kamu selamanya. Sampai kita punya cucu nanti. Kalau aja aku dikasih kesempatan lagi buat ngulang semuanya, aku cuma mau kita gak pernah nikah sama sekali. Ya karena aku gak mau bikin kamu sedih. Aku paling tahu kalau kamu itu gak bisa ditinggalin sama orang yang disayang. Aku tahu. Dan aku paling gak suka kalau kamu ditinggalin sama orang. Dan kamu terlarut-larut terus berhari-hari, bertahun-tahun. Dan aku harus ngeliat kamu dari atas kalau kamu itu lagi bersedih karena aku ninggalin kamu. Yaudah, bye. Iya, makasih bekalnya. Kayaknya terlalu berlebihan ya. Ya tapi mau gimana? Kalau nggak gitu, dia bakal betah terus di sini. Dan jadinya dia lagi yang harus ditinggalin sendiri. Menyedihkan banget sih hidup lo, Bin. Penyakit bego. Kenapa sih harus pas ketemu dia? Ya udahlah. Bersyukur aja dulu bisa diketemuin sama dia sekali lagi. Bakal hari ini kesukaan aku lagi. Istriku emang tahu aja ya. Gorengan sialan! Masakan kamu enak, sayang. Enak banget. Aku udah gak kuat, sayang. Aku udah gak kuat
Kamu yakin gak mau cerahin orang yang penyakitan kayak begini? Buruan pergi aja. Pergi. Aku gak mau kamu yang tetap di sini dan aku pergi ninggalin kamu. Tinggalin aku aja sendiri. Kamu harus bahagia sama orang lain yang lebih baik sama kamu. Gak sama aku yang jahat di sini. Oh tenang. Langsung aku tanda tanganin. Langsung di depan muka kamu. Jangan pergi. Sayang. Jangan pergi sayang. Jangan pergi. Bodoh. Dia orang yang paling lu sayang dan sekarang dia harus pergi dari lu dan caranya seperti ini. Sayang jangan pergi sayang. Aku masih butuh kamu di sini sayang. Masih banyak hal yang masih mau aku lakuin sama kamu. Masih banyak hal yang mau aku lakuin biar kamu bahagia sayang. Gak kayak gini caranya. Gak kayak gini caranya. Gak apa-apa, gak usah panggil dokter, gak usah panggil suster, gak usah. Aku cuma mau ngabisin waktu terakhir aku sama kamu aja. Gak boleh ada orang lain lagi selain kita berdua di sini. Maaf ya. Aku berusaha dorong kamu biar kamu menjauh, tapi aku gak ngerti kenapa kamu malah gak menjauh dari aku. Lagian kamu kenapa sih masih gak mau cerai dari aku? Dari hari pertama aku perlakuin kamu kayak sampah. Aku itu brengsek. Iya. 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 Maaf ya sayang. Aku egois. Aku kira aku bisa bikin kamu bahagia pakai caraku sendiri. Padahal ternyata caraku gak baik buat kamu. Aku seneng banget sebenarnya pas kamu ngebahas kehamilan. Itu sebuah kebahagiaan tersendiri karena aku mau punya anak sama kamu. Aku mau berkeluarga sama kamu. Aku mau kita punya keluarga kecil yang bahagia. Aku diam-diam nyari info soal kehamilan dari teman-teman aku yang udah pernah ambil program kehamilan. Aku seneng sama bekal kamu yang selalu enak itu. Selalu enak. Kamu selalu tahu apa yang aku suka. Aku selalu habis makannya, tapi aku selalu mau ngebohongin kamu seakan makanan yang gak pernah habis pakai makanan kantin yang mirip sama makanan kamu.
Aku senang banget kamu masakin bekal yang aku selalu suka setiap hari. Aku mau bisa terus bareng sama kamu. Aku mau bisa terus ngeliat senyuman kamu. Aku mau bisa ngelihat anak kita nanti. Aku mau lihat anak kita tumbuh sampai dewasa nanti. Aku mau lihat anak kita sampai nikah nanti. Aku mau nganterin anak kita sampai nikah nanti. Aku mau lihat kita bahagia sampai tua nanti, sampai kita punya cucu. Tapi maaf sayang. Maaf. Aku orang jahat. Aku jahat. Aku jahat. Enggak, aku jahat. Kamu gak boleh mikir aku baik sayang. Gak boleh sama sekali. Aku orang jahat yang selalu ngedorong kamu biar kamu jauh sama aku. Aku orang jahat yang selalu ninggalin kamu sendirian. Aku orang jahat yang bikin kamu sedih. Aku orang jahat yang egois, yang gak bisa ngusir kamu dari rumah dan bikin kamu harus bawa surat cerai. Aku orang jahat yang gak bisa berhenti cinta sama kamu. Hei, kamu jangan nangis. Kan aku udah bilang aku bukan orang yang baik buat kamu. Buat anak-anak kita nantinya apalagi. Hei, sayang. Kamu berhak punya pasangan yang baik, yang sehat, yang bisa sama kamu terus, yang bisa dukung apapun yang kamu mau. Bukan sama aku. Aku bukan orang yang baik buat kamu. Jadi kamu jangan nangis lagi ya. Aku itu orang jahat. Aku ninggalin kamu dan aku bikin kamu sedih. Aku egois sayang. Aku egois. Aku gak mikirin kamu. Aku gak mikirin kalau kamu harus tahu ini dari awal. Maaf ya. Aku bukan orang yang berani ngeliat kamu nangis kayak begini sekarang. Aku gak bisa ngeliat kamu kayak begini. Makanya aku gak pernah kasih tahu kamu. Maaf, aku pengecut. Kalau aja waktu itu aku gak terima perjodohannya, kamu bakal tetap sama aku gak ya? Kalau aja waktu itu aku lebih baik sama kamu, ada hal yang berubah gak ya dari semua ini? Makin dipikir, makin bikin aku nyesel. Tapi gak sedikit pun penyesalan menikah sama kamu sayang. Gak pernah sekalipun aku nyesel terima perjodohan ini. Gak pernah sekalipun terlintas pikiran menyesal karena ada kamu di hidup aku. Sayang, maaf ya aku jarang manggil kamu sayang, tapi boleh gak aku sekarang ini aku banyak-banyak manggil kamu sayang. Kamu hidup baik-baik ya sayang. Hei, sayang. Nggak bisa disembuhin lagi. Emang udah waktunya. Sayang. Sayang, kamu jangan mikirin aku ya. Kamu boleh berlarut-larut, tapi jangan lama-lama ya. Aku gak tega ngeliat kamu dari atas kayak begitu. Ya,
Dari sini aja aku gak tega ngeliat kamu nangis kayak begini. Hah? Aku baik-baik aja kok. Sayang. Sayang, kamu harus kuat ya. Kamu harus bahagia tanpa aku ya. Aku percaya sama kamu.